Ya. Ya, memang betul para bapak ya, para ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah momentum juga bagi kita untuk memperbanyak doa. Ya, karena di antara doa 3 orang yang tidak Allah tolak adalah doa orang yang sedang berpuasa, ya. Orang yang berpuasa itu doanya tidak akan Allah tolak sampai dia berbuka. Ya, jadi kesempatan mumpung masih di Ramadan, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendoakan orang mati boleh nggak, Pak? Ibu-ibunya ada nggak ini ibu-ibunya? Bu, mendoakan orang mati boleh nggak, Bu? Pak, mendoakan orang mati boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Oh. Kalau orang ziarah di kubur boleh nggak? Boleh nggak? Orang ziarah di kubur boleh nggak? Boleh nggak, Pak Ustadz? Boleh nggak orang ziarah di kubur? Boleh. Kata Pak Ketua nggak boleh. Orang ziarah di kubur. Boleh nggak orang ziarah di kubur? Ziarahnya boleh, tapi orang lagi ziarah tidak boleh dikubur, ya. Sama seperti kalau kata orang sini, boleh nggak sholat dilanggar? Boleh nggak, Pak Ustaz? Boleh nggak sholat dilanggar? Boleh nggak? Boleh. Ya, baik, subhanallah. Ya, di sini juga kayaknya ada TPA-nya, Pak, ya. Alhamdulillah ya. TPA apa TPQ? TPA ya. Ya, kalau sekolah negeri paling dekat di sini di mana, Pak? Oh, SMPN 1 Ciamas ya. Di sini ada yang alumni sana? Atau ada yang anaknya sekolah di sana? Kabarnya sekarang di sana siswanya nggak boleh pakai kerudung, Pak ya? Pak Ketua masih kejebak aja nih Pak Ketua. Bertanya dengan serius, emang nggak boleh? Nggak boleh. Yang boleh siapa? Siswinya. Kalau siswanya boleh pakai kerudung, wah bahaya. Ya, Masya Allah. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ya alhamdulillah kita sudah memasuki hari keberapa ini? Hari keberapa? 19 apa 20? 20 apa 21? Ya, Masya Allah. Kira-kira Pak sudah sejauh mana nih kita mengisi Ramadan nih? Ya, kata Umar bin Khattab kan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sudah hampir di penghujung 20 hari kedua nih. Ya, subhanallah. Ya, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Sudah sesering apa ya? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan kali ini itu adalah Ramadan versi terbaik dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Karena belum tentu kita, mudah-mudahan sih kita panjang umur Pak ya, tapi belum tentu kita bisa memasuki Ramadan tahun depan. Ya, selagi kita masih ada di Ramadan tahun ini, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ya alhamdulillah ya. Para bapak dan para ibu yang hadir di kuliah subuh pagi hari ini, itu adalah termasuk orang-orang yang memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa sambil siram juga. Pak tahu siram? Pak Ustadz, kuninga siram? Siram apa siram? Siram. Di sisi bari perem. Enggak apa-apa bari siram juga. Yang penting hadir. Enggak apa-apa ustadznya jadi sakti juga ya. Gimana ustadznya sakti? Ya kata Pak DKM, Pak Ustadz bisa menghilang. Ya sakti.
Kadang ustadznya ada, kadang ustadznya menghilang, kadang ustadznya ada, kadang ustadznya menghilang, ya. Padahal bukan ustadznya yang menghilang, ya. Tapi apa? Nggak apa-apa. Perjuangannya itu cuma satu, ya. Nahan ngantuk. Bener nggak Pak? Kalau lagi pengajian gini, apalagi bulan puasa, masya Allah gitu ya. Perjuangannya cuma satu. Kalau nggak nahan ngantuk, nahan pegel, bener gak? Ya. Tapi subhanallah para bapak, para ibu, ya, dengan hadir di kajian seperti ini, pertama, para bapak, para ibu itu memperoleh satu pahala silaturahim. Ya. Dengan hadir kumpul seperti ini kan juga bagian bentuk dari silaturahim. Subhanallah, ya. Jadi hadir di pengajian seperti ini itu juga memperoleh pahala silaturahim, ya, dengan segala kebaikannya. Subhanallah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Nggak akan masuk surga siapa? Orang yang memutus silaturahim. Ya, nggak akan masuk surga. Padahal aroma surga itu sudah bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Masya Allah. Saking wanginya, saking harumnya itu surga, dari jarak 40 tahun perjalanan itu wanginya sudah tercium. Tapi kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, kalau memutus silaturahim tidak akan masuk surga, berarti orang yang menyambung silaturahim insya Allah memperoleh peluang lebih besar untuk bisa masuk surga, ya. Atau kalau kita tahu ada mungkin keluarga, saudara, teman, tetangga yang sedang ada sesuatu, nah kita upayakan agar silaturahimnya tersambung kembali. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di antara orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka islahkanlah, damaikanlah baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Subhanallah, ya. Jadi para bapak, para ibu, hadir di pengajian kuliah subuh seperti ini, itu kita juga memperoleh pahala silaturahim dengan segala kebaikannya. Subhanallah. Apalagi di Ramadan gini, maka insya Allah pahala silaturahimnya juga berlipat ganda. Yang kedua, tuh Pak, subhanallah ya, double Pak. Satu kegiatan, satu aktivitas, pahalanya double. Para bapak, para ibu juga memperoleh pahala tholabul ilmi. Yang mana tholabul ilmi itu hukumnya adalah wajib. Ya, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Subhanallah. Ya, dengan para bapak hadir seperti ini para bapak dan para ibu juga sudah menunaikan kewajiban tholabul ilmi dan memperoleh berbagai kebaikannya. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, ya. Allah meninggikan orang-orang beriman, ya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Subhanallah, ya, dengan berbagai kebaikannya, ya. Yang para bapak rahimakumullah, ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, ya, itu ada para malaikat Pak, Bu, yang tugasnya adalah mencatat, mencari orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ada malaikat yang khusus tugasnya mencatat dan mencari orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ketika ada yang sedang hadir di majelis ilmu, malaikat itu turun. Malaikat itu turun, duduk di antara orang-orang yang sedang hadir di majelis ilmu dan mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang kita lakukan.
Jadi para bapak, para ibu, walaupun tidak terlihat nih, yakinilah di samping kanan kiri kita itu banyak malaikat. Coba bapak lihat kiri, ada nggak malaikat pak? Oh ada, adanya lagi ngantuk Ustaz. Lihat kanan, ada nggak malaikat? Walaupun tidak terlihat pak, malaikat itu sedang hadir di antara kita. Subhanallah. Pada saat pengajian selesai, malaikat pun kembali kepada Allah. Ya, Allah bertanya, dari mana kalian? Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Sama seperti guru nanya kepada siswa. Guru nanya itu bukan berarti tidak tahu. Dari mana kalian? Kami sudah menghadiri majelis ilmu. Nah, disetorin pak nama-nama kita, subhanallah. Nggak apa-apa, yang ngantuk-ngantuk dikit juga ikut dicatat, tenang aja. Ya. Apa yang mereka minta? Kata para malaikat, mereka meminta pahala dan surgamu. Emangnya mereka sudah pernah lihat surgaku? Nah, belum. Apalagi kalau mereka sudah pernah lihat surgaku. Apalagi yang mereka minta? Mereka meminta ampunanmu dan perlindungan dari neraka. Emang mereka pernah lihat nerakaku? Belum, apalagi kalau mereka pernah melihat nerakaku. Sampaikan kepada mereka keinginan-keinginan mereka aku penuhi. Tuh, subhanallah, Pak. Ya Allah, ada orang yang sebetulnya nggak sengaja ingin hadir di majelis ilmu. Dia sedang dalam perjalanan, dia ingin beristirahat, kebetulan aja ada majelis ilmu, dia ikut duduk, ikut istirahat di sana. Kata Allah, dan dia juga, subhanallah, yang tidak menyengaja hadir di majelis ilmu aja bisa memperoleh ampunan dan pahala dari Allah, apalagi yang menyengaja, ya. Subhanallah. Terlebih di Ramadan ini, maka para bapak, para ibu, ketika hadir di majelis ilmu seperti ini, yang mana itu adalah kewajiban, Allah kasih pahalanya dengan pahala para bapak menghadiri 70 kali pengajian. Subhanallah Pak. Hadirnya sekali dikasih pahalanya 70 kali. Ya. Ustadz kalau gitu mah berarti saya boleh dong gak hadir 69 pengajian berikutnya. Kenapa? Udah punya stok 70 kali. Gitu nggak Pak? Ya, kalau gitu mah yang sudah haji nggak sholat ya Pak Haji ya. Kenapa? Di Masjidil Haram sekali sholat dapat pahalanya berapa kali? Saya punya stok Ustaz, nggak perlu sholat. Kenapa? Udah punya stok 99. Ya, nah. Subhanallah Pak, udah double tuh. Dengan satu aktivitas, duduk, ya, cuman dengerin, nggak apa-apa sambil siram, ya di sisi bari perem nggak apa-apa, ya yang penting hadir, dapat pahala satu apa tadi Pak? Silaturahim dengan segala kebaikannya. 2, thalabul ilmi dengan segala kebaikannya. Yang ketiga, para bapak, para ibu itu dapat pahala dakwah. Subhanallah. Yang mana pahala dakwah itu Pak, Bu, yaitu digambarkan oleh Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang memperoleh hidayah lewat perantaraan kita Pak, Bu, itu pahala yang Allah berikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya. Seluruh emas di dunia ini, seluruh sumber daya alam di dunia ini, kalaupun itu dikumpulkan, maka pahala dakwah lebih besar daripada itu semua. Ustadz, kalau gitu enak dong Ustadz, yang ceramah dapat pahala dakwah. Pak, Bu, yang dapat pahala dakwah bukan hanya yang ngasih tausiah, tapi semua yang berpartisipasi itu memperoleh pahala dakwah, termasuk yang hadir. Ya, coba bayangin Pak, Bu, saya duduk di sini seperti ini, ceramah, tapi nggak ada yang hadir. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Ketua? Ya, telepon rumah sakit yang di Celendek. Ya, Pak, ada pasien Bapak lepas ini satu. Ya, ceramah sendiri di masjid nggak ada jamaahnya. Ya, maka hadir sebagai jamaah juga gitu, yaitu memperoleh pahala
dakwah. Kenapa? Karena aktivitas dakwah juga aktivitas syiar Islam tidak akan terselenggara tanpa adanya jamaah. Benar nggak Pak? Ya, subhanallah. Udah triple tuh. Ya. Tadi dapat pahala apa yang pertama? Silaturahim. Ya, dan segala kebaikannya. Yang kedua, thalabul ilmi dengan segala kebaikannya. Yang ketiga, dakwah dengan segala kebaikannya. Masih ada satu lagi. Berarti apa kalau 4? 2 kan double, 3 triple. Kalau 4 apa? Maksain amat. Kalau 4 apa Pak? Ya, dapat pahala lagi, yaitu pahala i'tikaf. Subhanallah. I'tikaf itu syaratnya cuma 2. 1 niat, 1 wudu, 2 niat. Para bapak, masih ada sekira setengah zaman lebih ke depan yang belum niat i'tikaf, segera niat. Agar apa? Agar kita juga sekalian dapat pahala i'tikaf. Ustaz, gimana niatnya? Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid. Nah, atau kalau nggak hafal Arabnya, cukup dalam hati, ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini. Itu udah sah. Karena niat itu di dalam hati. Jadi yang belum niat i'tikaf, yuk sekarang niat dulu dalam hati masing-masing. Agar apa? Agar juga sekalian dapat pahala i'tikaf. Ya, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Ya, terutama nanti di 10 malam terakhir, ya, di berbagai masjid mengadakan kajian i'tikaf 10 malam, bahkan ada yang sampai sahur, rata-rata seperti itu. Al-Hijri ngadain DKM. Alhamdulillah ya. Manfaatkan, karena amalan terbaik di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu adalah i'tikaf. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita, tapi mudah-mudahan sih kita panjang umur bisa sampai kembali kepada Ramadan tahun depan ya. Para bapak rahimakumullah ya. Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrul Quran. Bulan Al-Quran ya. Kapan Pak Al-Quran diturunkan? Pak, Al-Quran diturunkan kapan Pak? Bu, Al-Quran diturunkan kapan Bu? Bulan Ramadan? Kata siapa? Kata ulama. Ya, ada ulama, ada ubaru. Kalau masih baru, ubaru ya. Kalau lama, ulama ya. Surah Al-Qadar ayat 1. Gimana bunyinya Pak? Al-Qadar ayat 1. Inna a'atoina. Salah ya. Nah, kalau yang menyanggah berarti merhatiin. Nah, kalau yang melamun nggak merhatiin biasanya. Gimana Al-Qadar ayat 1 Pak? Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan anzalnahu, di sini adalah Al-Qur'an, fi lailatul qadr, ya, di malam Al-Qadar. Lailatul Qadar itu sebetulnya malam Al-Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Al-Qadar. Fi Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar, ya. Ustaz, kan Al-Qur'an turunnya nggak sekaligus. Benar nggak Pak? Berapa lama Al-Qur'an turun? Berapa? Al-Qur'an turun berapa lama? 12 tahun. Aduh, jangan dikorupsi Pak, itu kurang dari setengah. Berapa lama Al-Qur'an turun? Kata Pak Ketua 23 tahun. Persisnya 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Ya.
Ya, detil itu Pak, detilnya, subhanallah ya. Terus kenapa Ustaz Al-Quran disebutkan turun pada malam Lailatul Qadar? Padahal turunnya selama tadi 23 tahunan tadi. Ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, Al-Quran itu sebelum diturunkan ke dunia ya, itu sebelumnya ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu adalah kitab database. Semua hal dari awal penciptaan alam dunia sampai hari kiamat nanti itu datanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Tadi malam ada berapa orang yang lahir di dunia ini, datanya ada di Lauhul Mahfuz. Hari ini berapa banyak tentara Amerika yang akan mati, saat ini datanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan banyak Pak ya. Besok berapa banyak tentara Israel yang akan tewas, saat ini datanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan Pak banyak. Ya, itu luar biasa tuh ya. Amerika sama Israel ya, luar biasa. Itu sekarang disingkat jadi apa Pak? AI. E-nya A Amerika, I-nya I Israel. Jadi AI versus Iran. Awal banyak baca berita saya pikir memang AI gitu ya yang lagi rame versus Iran. Oh ternyata AI itu yang dimaksud adalah Amerika dan Israel versus Iran ya. Subhanallah ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam dan menghancur leburkan musuh-musuhnya sehancur-hancurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Lauhul Mahfuz itu Pak, itu kitab database. Semua perkara itu ada di sana. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama itu turun secara sekaligus. Disitulah turun ya. Di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya sekaligus, plek. Dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Baru dari langit pertama turun ke alam dunia itu secara bertahap. Makanya di situ Allah jelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Subhanallah. Pertanyaannya hari ini Pak, Al-Qur'an sudah diturunkan. Sudah berapa banyak kita baca Quran? Al-Qur'an di rumah kita sudah sering diambil dan dibaca atau belum? Nah, Al-Qur'an di masjidnya di Al-Hijri, nah, banyak Quran ya sudah diambil dan dibaca atau belum? Ya, subhanallah, sudah mendekati 10 hari terakhir ini. Ya. Padahal para bapak, para ibu, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah memberikan balasan itu per huruf. Per huruf. Bahkan ketika kita membaca alif, lam, mim, itu tidak Allah hitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Berarti alif lam mim berapa kebaikan, Pak? Subhanallah. 30 itu baru baca alif lam mim doang. Itu di bulan biasa, Pak. Apalagi ketika kita baca di bulan Ramadan, maka berlipat-lipat pahalanya. Ya. Dan tentu ketika baca Quran tidak cukup alif lam mim, betul nggak, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Kata Pak Ustadz, katanya alif lam mim aja udah 30 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tapi kira-kira cukup gak kalau baca Quran seperti itu? Ya, itu penggambaran, Pak. Baca segitu aja pahalanya luar biasa. Apalagi kalau baca satu surah. Apalagi kalau baca satu juz. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang belum banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, yuk perbanyak. Ya, yuk perbanyak. Ambil Quran, baca Quran. Kenapa?
karena kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, subhanallah. Ya. Pak, Bu, kadang begini. Anak-anak kita suruh belajar baca Quran nggak, Bu? Pak, anak-anak kita suruh belajar baca Quran nggak? Pak sekretaris istrinya di rumah buka kayak semacam pembelajaran baca Quran tuh buat anak-anaknya. Ya di Al-Hijri juga di TPQ apa TPA? TPA itu pasti diajarkan baca Quran. Ya. Kira-kira target belajar baca Quran itu seperti apa, Pak? Sampai anak-anak bisa baca selesai atau gimana? Nah, bahkan untuk bacanya pun, Pak, kadang kita masih memposisikan seperti ini, Pak. Anak-anak atau termasuk kita sendiri, dulu waktu anak-anak belajar baca Quran, ya, bersusah payah, berlelah-lelah, berletih-letih agar bisa baca Quran. Kadang mungkin kalau generasinya Pak Sam yang lagi terlelap, Pak Sam, halo? Nggak apa-apa. Ya, siram juga nggak apa-apa. Ya, semangat Pak Sam. Ya. Generasi Pak Sam itu bisa jadi pada saat belajar baca Quran dulu itu, ya mungkin habis maghrib, gelap-gelap, bawa lampu dan sebagainya gitu ya. Tiap hari berlelah termasuk anak-anak TPA, anak-anak SD dan sebagainya, madrasah, belajar baca Quran bersusah payah. Begitu sudah bisa, dianggap selesai, Qurannya disimpan. Jadi seakan-akan targetnya hanya sampai bisa baca. Itu sama seperti orang belajar nyupir, belajar nyetir, tapi setelah itu nggak pernah nyetir. Orang belajar motor, tapi setelah itu nggak pernah mengendarai motor. Artinya apa? Kita mendorong anak kita, cucu kita belajar baca Quran, termasuk dulu kita belajar baca Quran. Setelah kita bisa baca Quran, kita jarang baca Quran. Ya, maka ini harus jadi muhasabah buat kita introspeksi. Ya, bahwa targetnya bukan hanya sekedar bisa baca Quran, karena itu adalah bekal agar bisa baca Quran dengan baik. Setelah itu apa? Ya baca Qurannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi syafaat, memberi penolong kepada para sahabatnya. Subhanallah, Pak. Di akhirat kita membutuhkan banyak syafaat. Syafaat yang paling utama yang kita butuhkan dan kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain Kangjeng Nabi, Al-Quran itu juga bisa menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran akan memberikan syafaat li ashabih, bagi para sahabatnya. Subhanallah. Siapa sahabatnya? Satu, orang yang rajin membaca Al-Quran. Dua, orang yang mempelajari Al-Quran. Tiga, orang yang mengamalkan seluruh syariat ajaran yang ada di Al-Quran. Itu adalah ashabi, sahabat Al-Quran. Bahkan Pak, Bu, ya, Al-Quran itu akan datang mendampingi kita bahkan di malam pertama kita masuk ke alam kubur. Ya, para bapak, para ibu, para bapak punya istri yang sangat sayang ke bapak, para ibu punya suami yang sangat sayang ke ibu. Tapi bukan mendoakan meninggal, semua orang akan meninggal. Pada saat para bapak, para ibu meninggal, kira-kira istri bapak, suami ibu mau nggak nemenin? Sesayang-sayangnya mau nggak? Ke penggali kubur, tolong buatin space satu lagi. Saya mau di dalam, mau nemenin suami. Saya mau di dalam, mau nemenin istri. Mau nggak, Pak?
Maka sebetulnya Pak, pasangan sejati kita itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dari awal pertama kita masuk alam kubur, alam barzah, sebuah alam yang entah itu ada di mana bagi kita. Barzah itu artinya pembeda, transit. Alam transit antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita akan ada di situ sendirian. Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada teman. Kita betul-betul sendiri dan kita akan mengalami itu. Siap nggak siap? Sampai kapan? Sampai nanti ditiup sangkakala yang kedua pada hari kiamat. Masya Allah. Sendirian Pak kita di situ. Maka bagi orang yang menjadi sahabat Al-Quran, Al-Quran itu akan datang mendampingi kita. Bahkan pada saat Mungkar Nakir datang, kata Al-Quran, kau mau nanya, nanya saja. Aku akan mendampingi. Kenapa? Karena dia sahabatku. Karena dia sudah menjadikan aku sebagai sahabatnya ketika di dunia. Subhanallah Pak. Para bapak, para ibu, Al-Quran akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Ya, malaikat mungkar itu Pak, sosoknya hitam kelam. Malaikat nakir, sosoknya biru sebiru-birunya. Ya, giginya panjang, matanya seperti halilintar, rambutnya panjang sampai ke tanah, napasnya menderu-deru seperti angin topan, suaranya menggelegar seperti kilat. Ya. Dan mereka membawa gada yang dalam hadis disampaikan andaikan gada itu diangkat oleh seluruh penduduk kota Mina, mereka tidak akan bisa mengangkatnya. Yang kalau gada itu dipukulkan ke Gunung Uhud itu akan hancur. Sementara gada itu siap dipukulkan kepada orang yang baru datang ke alam kubur. Ya. Ketika setiap kali mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. Subhanallah Pak. Bu, sementara kita akan masuk tuh ke alam kubur sendirian. Malaikat datang, gemeter kita. Dan ketika malaikat datang itu mereka tidak berlaku lembut, mereka berlaku kasar. Diseret orang itu, didudukan paksa, baru ditanya. Ibarat bahasa sekarang diinterogasi. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Man imamuka, siapa imammu? Ainal kiblatuka, kemana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? 6 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat ketika kita awal datang ke alam kubur. Setiap kali tidak bisa jawab, dipukulkan itu gada kepada orang itu, hancur lebur, mati, tidak, sakit, iya. Ketusuk paku aja sakit, apalagi dipukul gada sampai hancur. Sakitnya luar biasa, tapi enggak mati. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, la ilaha illa huwa. Jawabannya, Allah adalah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Dia. Kemudian Mungkar Nakir membawa gambar seorang laki-laki. Ya. Kita disuruh jawab siapa itu. Yang dibawa adalah gambar Nabi Muhammad. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadun nabi wa huwa khatamun nabi. Muhammad adalah nabiku dan dia adalah penutup para nabi. Ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Islam adalah agamaku. Ya. Man imamuka? Siapa imam kalian? Al-Qur'anu imami. Al-Quran adalah imamku. Ainal kiblatuka, kemana kiblat kalian? Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Man ikhwanuka, siapa saudara kalian? Al-muslimuna ikhwani. Kaum muslimin adalah saudaraku. Subhanallah. Dari awal masuk alam kubur, Al-Quran itu sudah datang mendampingi kita.
membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mungkar Nakir. Dan setelah Mungkar Nakir pergi, Al-Quran terus mendampingi kita. Jadi kita tidak sendiri di sana. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, sampai manusia dikumpulkan ke padang mahsyar. Ya, subhanallah, Pak. Ya, Al-Quran akan menjadi penolong bahkan dari mulai alam kubur sampai nanti di hari kiamat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi sahabatnya. Ya. Al-Quran akan menolong sahabatnya. Maka perlakukanlah Al-Quran seperti sahabat kita. Kalau dengan sahabat kita sering berinteraksi. Dengan sahabat kita sering mengobrol. Dengan sahabat kita sering curhat. Dengan sahabat kita sering minta pendapat, minta saran. Seperti itulah kita harus memperlakukan Al-Quran agar Al-Quran juga memperlakukan kita sebagai sahabatnya. Pak, jujur Pak, kalau Bapak lagi duduk nih, di ruang tamu, duduk di ruang tamu. Di meja ruang tamu ada Al-Quran, ada HP. Jujur, yang Bapak pegang yang mana? Ada Al-Quran, ada HP. Sama-sama tergeletak di depan. Bapak duduk di situ. Plek, yang diambil yang mana? Jujur Pak, HP atau Al-Quran Pak? Ya subhanallah. Ustaz, di dalam HP juga ada Al-Quran. Ya ada. Wong itu jelas-jelas Al-Quran ada. Ya, kita muhasabah Pak, kita introspeksi ke diri kita masing-masing. Ya. Al-Quran akan menjadikan kita sahabat kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Maka yang harus dilakukan Pak di Ramadan yang mubarak ini, satu, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Setidaknya kalau memang sempat gitu ya, kalau lagi di rumah, setiap selesai sholat wajib buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, baca. Nah. Dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, merupakan petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an itu petunjuk. Al-Qur'an itu imam. Tadi di alam barzakh aja akan ditanya, man imamuka? Siapa imam? Ya, siapa imammu? Ya. Jawabannya nggak boleh Pak Ketua DKM, imamku. Ah, bukan, itu mah imam sholat. Apa jawabannya? Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an adalah imamku. Kalau imam itu Pak di belakang apa di depan? Al-Quran itu di belakang apa di depan? Al-Quran itu di depan. Makanya wajar pada saat ada yang ketika sumpah jabatan Al-Qurannya disimpan di belakang, pada saat menjabat akhirnya Al-Quran disuruh ngikutin dia. Jadi Al-Qurannya dijadiin makmum Pak. Sumpah jabatan, oh Al-Qurannya di belakang. Artinya apa? Itu aja simbol. Al-Quran yang suruh ngikutin dia. Padahal harusnya Al-Quran di depan. Kekuasaannya mengikuti Al-Quran. Ya, makanya pas lagi butuh legalisasi, nyari-nyari di Al-Quran. Ya, butuh pembenaran, nyari-nyari di Al-Quran. Dia ingin berbuat ini, berbuat itu, cari legalisasinya di Al-Quran. Al-Qurannya simpan di belakang. Harusnya Al-Quran di mana? Di depan. Pada saat Al-Quran dijadikan imam, Al-Quran itu di depan. Lihat dulu di Al-Quran seperti apa pikiran
tingkah laku, kebijakan sesuaikan dengan perintah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Karena Al-Quran dijadikan di belakang, makanya kadang cara berpikirnya jadi agak-agak gimana gitu. Ya, subhanallah. Ada orang ngebantai orang-orang. Kebijakannya adalah kita harus menjaga keamanan orang yang ngebantai. Kira-kira gimana, Pak? Israel membantai Palestina, yang dilakukan adalah kita harus menjaga keamanan Israel. Oh, subhanallah. Ya, harusnya yang ditolongin yang mana? Ya. Gabung ke BOP, Masya Allah. Buat apa? Buat jaga keamanan Israel, dan salah satu tugas BOP adalah melucuti Hamas, melucuti orang-orang yang melawan penjajahan. Subhanallah. Akhirnya nanti tentara negeri ini disuruh berhadapan dengan Hamas di Gaza. Masya Allah. Ya, luar biasa. Amerika, Israel nyerang Iran. Langsung berkomentar, saya akan mengunjungi Teheran. Luar biasa. Yang nyerang siapa, Pak? Yang nyerang Amerika. Harusnya yang didatangin Amerika. Gimana? Jangan nyerang, kan begitu. Ini langsung berkomentar akan mengunjungi Teheran, Iran. Mau apa? Jangan lawan. Nah, kan luar biasa. Ya, itu akibat menjadikan Al-Quran itu di belakang. Padahal Al-Quran itu harusnya di depan. Ya, subhanallah. Ya. Al-Quran itu harus menjadi imam. Imam itu di depan, penuntun. Ustadz, saya juga suka baca Quran. Nah, kapan baca Qurannya? Satu, kalau ada tahlilan. Ya. Dua, kalau ada syukuran, kalau ada selamatan. Setelah itu apa? Ya udah, Al-Quran tutup lagi, simpen. Nah, subhanallah, Pak. Ya, maka kita harus mulai berazam buka Al-Quran setiap hari. Minimal 1 halaman 1 hari. Dawamkan. Minimal itu ya. Nah, kalau buka HP kita sempat, masa buka Al-Quran kita tidak sempat. Buka HP, sering buka HP, hari ini memang tuntutan. Hari ini memang bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita sering buka HP tapi tidak pernah buka Al-Quran. Ya, pelajari, baca. Ya, setelah dibaca, nah, karena sebagaimana tadi dijelaskan Al-Quran, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan hudal linas, petunjuk bagi manusia. Agar kita hidup bisa dengan petunjuk Al-Quran, bisa mengikuti tuntunan Al-Quran, tentu kita harus tahu kandungan dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu kandungannya? Ya, maka harus melanjutkan, tidak hanya mempelajari cara bacanya, tidak hanya membacanya, tapi lanjutkan dengan mentadaburinya, mempelajari kandungannya. Dengan apa? Nah, tadi diantaranya adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu, dengan hadir di daurah-daurah ilmu, dengan hadir di halaqah-halaqah ilmu. Ya. Agar apa? Agar kita tahu kandungannya. Agar kita tahu petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Ustadz, kita kan hari ini sih bisa baca terjemahannya. Bisa baca tafsirnya, betul. Tetapi itu adalah terjemahan, bukan pemahaman. Kenapa? Karena Al-Quran butuh untuk dipahami. Bagaimana pemahaman dari ayat ini, bagaimana pemahaman dari ayat ini, dan sebagainya. Ya, nah maka disitulah ya kita
harus menghadiri majelis-majelis ilmu, harus menghadiri daurah-daurah ilmu, harus menghadiri halqah-halqah ilmu. Ya, untuk apa? Tadi diantaranya untuk mengetahui ya kandungan petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Qur'an. Dan yang tidak kalah penting adalah betul-betul menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imam, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, Al-Qur'an itu sebagai pedoman, Al-Qur'an itu sebagai aturan-aturan dalam kehidupan kita, dalam seluruh bidang kehidupan kita. Ya, Bu, masih ada, Bu? Bu, masih ada? Nah, ibu-ibu ridho enggak hidupnya diatur oleh Al-Qur'an? Bu, ibu-ibu ridho enggak hidupnya diatur oleh Al-Qur'an? Pak, Bapak ridho enggak hidup Bapak diatur oleh Al-Qur'an? Ridho enggak? Orang Islam apa namanya hidupnya tidak mau diatur oleh Al-Qur'an. Seorang muslim, seorang beriman tentu akan sangat ridho ketika hidupnya diatur oleh Al-Qur'an, ketika aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam seluruh bidang kehidupan. Akidah kita, ibadah kita, pakaian kita, makanan minuman kita, akhlak kita, muamalah kita, adab-adab kita, bahkan dalam ukubah seharusnya menggunakan aturan-aturan dari Al-Qur'an. Akidah kita harus kuat. Pak, penguasa pantai selatan siapa, Pak? Bu, subhanallah. Bu, penguasa pantai selatan siapa, Bu? Anu ngagegah laut kidul, Bu. Jujur. Pak, jujur, alam bawah sadar Bapak ada jawaban apa yang muncul sebelum jawab Allah? Jujur, Pak. Kita sudah tercekoki dari kecil oleh film, oleh cerita, oleh kabar, oleh kolaman kila, oleh katanya-katanya. Penguasa pantai selatan adalah Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Dilanjutkan oleh Nyi Blorong anaknya. Masya Allah. Al-Fatihah ayat 2, gimana Pak? Bunyi Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil, segala puji adalah milik Allah, penguasa alam semesta kecuali pantai selatan. Bisa nggak gitu, Pak? Kenapa pantai selatan penguasanya Nyi Roro Kidul? Mau pantai selatan, mau pantai utara, mau pantai timur, mau pantai barat, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nyi Roro Kidul kalaupun ada hanyalah sebangsa jin. Dan apalagi secara politis ternyata di sejarah diceritakan Nyi Roro Kidul itu dalam tanda kutip diciptakan oleh Belanda. Sebuah cerita yang diciptakan oleh Belanda agar umat Islam di Nusantara tidak meminta pertolongan ke umat Islam di wilayah lain di seberang lautan sana. Mereka takut untuk nyebrang. Kenapa? Takut diambil oleh Nyi Roro Kidul. Ya, subhanallah. Nah, akidah kita harus sesuai dengan Al-Qur'an. Harus lurus, harus bersih. Tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya mistis, khurafat, tahayul. Ya, harus clear. Perkara-perkara gaib, Allah kasih panduan yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Ketika mereka bertanya kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, ya terkait dengan ruh hal gaib. Nah, Allah memberikan panduan, tidaklah aku mengetahui tentang hal yang gaib illa qalil, kecuali sedikit. Nah, sedikit itu adalah ketika jelas-jelas ada redaksinya di Al-Qur'an dan hadis. Di luar itu kita nggak percaya lebih selamat secara akidah. Jadi akidah kita harus sesuai dengan Al-Qur'an. Ingat, ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, penolong kita di hari kiamat dan di alam kubur,
pertama akidah juga harus lurus. Ibadah kita juga harus sesuai dengan Al-Qur'an. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Al-Quran memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu famtahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Al-Quran menyuruh kita sami'na wa ata'na kepada Rasul. Dalam masalah ibadah seperti itu. Dalam masalah salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji, khudh anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Artinya haji pun harus mengikuti Rasul. Dan dalam hal-hal yang lainnya, zakat, saum, haji, zikir, jihad, dan lain-lain. Dalam masalah ibadah, semuanya harus mengikuti Rasul. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dalam masalah pakaian harus menggunakan aturan dari Al-Qur'an. Ibu-ibu nih terutama ya. Keluar rumah, Bu, Al-Quran memerintahkan untuk memakai kerudung dan jilbab. Ya. Jadi kalau ibu-ibu dari mulai keluar pintu rumah, selama di luar rumah, berjam-jam di luar rumah, ketika di luar rumah menggunakan kerudung dan jilbab, selama itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, perhatikan. Kalau mereka keluar rumah menggunakan kerudung dan jilbab, Allah memerintahkan menggunakan kerudung dan jilbab, maka selama dia di luar rumah berjam-jam, itu sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sedang melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya. Haji Yunus berbisik, Pak Ustadz, kalau gitu besok saya juga mau pakai kerudung. Nggak boleh. Kalau kerudung itu khusus untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak juga sama. Bukan sama pakai kerudungnya. Sama harus menutup aurat. Antara pusar dengan lutut. Hati-hati kalau yang main bola, main bulu tangkis. Ya tetap harus menutup aurat. Jangan sampai ya kita bermaksiat kepada Allah. Kalau keluar rumah menggunakan kerudung dan jilbab itu adalah taat kepada Allah, selama di luar kita sedang beribadah kepada Allah, mafhum mukhalafatnya, pemahaman kebalikannya, ketika seorang muslimah keluar rumah memperlihatkan auratnya, selama di luar rumah dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak juga begitu. Kalau keluar rumah celana pendek setengah paha, selama di luar rumah Pak itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah pakaian harus mengikuti aturan yang ada di Al-Qur'an. Dalam pemilihan makanan minuman itu juga sama, harus menggunakan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilu tahriman. Hukum asal benda, semua makanan minuman yang ada di dunia ini itu adalah boleh, halal, mubah. Malam yarid dalilu tahriman, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi makanan yang haram itu, minuman yang haram itu, makanan dan minuman yang jelas-jelas ada dalilnya di Al-Quran bahwa itu haram. Berarti kalau tidak ada dalilnya, halal. Ya. Ikuti panduan di Al-Quran. Akhlak kita juga harus mengikuti Al-Quran. Muamalah kita harus menggunakan aturan-aturan dari Al-Quran. Akad-akad kita dalam berumah tangga, dalam bertetangga, akad-akad kita, muamalah kita harus sesuai dengan Al-Quran. Yang bekerja ada yang namanya hukum ijarah.
hukum bekerja, ada ajir, orang yang bekerja, ada mustajir, orang yang memperkerjakan, ada ujroh dan sebagainya, ada aturannya di Al-Quran dalam bidang ekonomi, ya. Yang berdagang, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang bertani, yang buka usaha, dalam seluruh akad-akad muamalah kita harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Pun demikian dalam seluruh bidang kehidupan kita. Masalah ekonomi iya, masalah pendidikan iya, masalah kesehatan iya, masalah peradilan iya, bahkan para bapak rahimakumullah, kenapa hari ini negara kita masih seperti ini saja? Karena sampai hari ini negara kita tidak mau menggunakan Al-Quran. Padahal kalau negara ini mau aman sentosa, itu caranya cuma satu, menggunakan Al-Quran sebagai aturan dalam bernegara. Ya, kalau kita lihat misalnya banyak masalah ini, masalah itu karena penyebabnya satu, negeri ini tidak menggunakan Al-Quran. Kita sering mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan kita. Di antara teladan Rasulullah adalah beliau menjalankan kepemimpinannya, memimpin negara sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara dengan menggunakan Al-Quran. Ya, subhanallah. Jadi sebetulnya Pak, Bu, kalau kita ingin keluar dari berbagai permasalahan yang saat ini menghimpit kita, ya, solusinya satu, rujuk ilal Quran, kembali kepada Al-Quran. Kalau masalah pribadi, ya selesai ketika kita menggunakan aturan Al-Quran dalam ranah pribadi. Ya. Tapi kalau dalam masalah sistemik, masalah kemasyarakatan, juga akan selesai kalau secara sistemik juga menggunakan Al-Quran. Disitulah dikatakan bahwa Al-Quran adalah imamku. Ya. Kalau pemikiran kita tidak sesuai dengan pemikiran Al-Quran, Pak, bukan Al-Qurannya yang dirubah, pemikiran kitanya yang sesuaikan dengan Al-Quran. Betul nggak, Pak? Ya. Pemikiran kita yang disesuaikan dengan Al-Quran. Contoh misalnya, dalam Al-Quran dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum minhuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Secara perasaan kita kejam, sadis. Tapi coba kita lihat, Pak. Ya. 3 hari yang lalu di tempat kerja saya, Pak, itu ada teman kerja yang punya motor masih baru, motor Vario, motornya dicuri orang. Kerekam jelas oleh CCTV. Bagaimana proses dia masuk ke area parkir, bagaimana nunjuk-nunjuk mana yang mau dicuri, bagaimana proses dia mencuri, dan bagaimana proses dia mengambil motor itu dilakukan jam 1 siang. Kenapa dilakukan jam 1? Ternyata justru ketika orang ramai itu orang malah nggak nyangka dia lagi nyuri. Kira-kira Pak, buat si korban, apa yang ada dalam perasaannya, Pak? Kalau Bapak kayak gitu, punya motor baru, hilang, ketemu pencurinya gimana, Pak? Ya. Maka Allah menetapkan harus dipotong tangan. Potong tangan ternyata, Pak, bagi si pelaku itu menjadi penebus dosa. Artinya apa? Di akhirat dia tidak akan disiksa lagi karena mencurinya itu, karena sudah di dunia. Bagi si pencuri sebagai penebus dosa. Bagi calon pencuri, Pak, kira-kira kalau ada pencuri dipotong tangan dengan live streaming di YouTube, dengan siaran langsung di TV, disiarkan ke seluruh negeri, orang berani lagi nggak, Pak, buat nyuri? Bagi calon pencuri itu akan menjadi pencegah. Bagi si pencuri penebus dosa, bagi calon pencuri sebagai pencegah, bagi si korban itu adalah pemenuhan rasa keadilan. Ya. Bagi masyarakat akan memperoleh rasa aman. Kenapa orang nggak akan
sembarangan berani mencuri. Bagi negara, hemat biaya. Nggak perlu bikin penjara yang sedemikian banyak dengan begitu besarnya biaya. Biaya ngebangun, biaya perawatan, dan lain-lain. Subhanallah. Itu hikmah dari satu hukum Allah, contoh saja, mencuri. Hukum potong tangan. Apalagi kalau semua hukum Allah diterapkan. Pengadilannya, ya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, militernya, dalam seluruh bidang kehidupan, Masya Allah. Ya, aina takunu syariah, takunul maslahah. Di mana syariat diterapkan, akan banyak kemaslahatan. Mafhum mukhalafahnya, ketika syariat tidak dilaksanakan, akan muncul banyak kemafsadatan. Ya, subhanallah. Maka para bapak, para ibu rahimakumullah, mumpung masih di penghujung 20 hari Ramadan, ya, yuk kita perbanyak, kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang belum baca, yang belum bisa baca, yuk segera belajar baca. Yang sudah baca, manfaatkan kemampuan bacanya untuk membaca. Selanjutnya pelajari kandungannya, dan selanjutnya amalkan aturan syariat yang ada di Al-Quran, agar Al-Quran menjadi sahabat kita, agar kita dianggap sebagai sahabat oleh Al-Quran, sehingga di dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat kita, bahkan dalam bernegara kita, memperoleh keberkahan dari Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatuh minas sama'i wal ard. Ya, kalau beriman dan bertakwa, mau menjalankan hukum Al-Quran, kata Allah, la fatahna, akan dibuka keberkahan, ya, dari langit dan dari bumi. Serta di alam kubur kelak, ya, kita juga akan didampingi oleh Al-Quran, bahkan dari awal, ya, diinterogasi oleh malaikat Munkar Nakir selama kita di alam kubur, serta di hari kiamat, Al-Quran juga akan datang sebagai penolong kita, ya, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Wallahu a'lam.